Kota Bengkulu, Medan. Kami dari ruangan Santo Antonius Pantua. Nama saya Oktaviani Regina. Nama saya Putri Damiana Brutarigan. Kami di sini akan menjelaskan tentang resolusi industri 1.0 sampai 4.0. Dan kami akan menjelaskan tentang resolusi industri sosial 1.0 sampai 5.0 dan perkembangan hubungan gereja dari resolusi industri 1.0 sampai 4.0 dan resolusi 1.0 sampai 5.0. Selamat menyaksikan. Revolusi industri 1.0 terkait dengan perubahan yang awalnya berburu menjadi masyarakat yang lebih fokus pada pertanian, di mana di sini masyarakat Gereja Katolik terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang. 2.0, di mana masyarakat sudah berbasis pertanian dan kerajinan tangan keekonomian yang didominasi oleh kegiatan industri, di mana masyarakat mulai meningkatkan pengenalan teknologi baru. 3.0, melibatkan teknologi informasi secara khusus dikaitkan dengan perkembangan dan generasi teknologi informasi termasuk internet yang telah mengubah kita berkomunikasi, berada dan mengakses informasi. 4.0, di mana berkaitan dengan digitasi dan konektivitas menjadi kunci di mana banyak aspek kehidupan sehari-hari rata-rata termasuk bisnis, pendidikan, dan layanan kesehatan semakin bergantung dan integrasi teknologi digital dan keterhubungan yang luas. 5.0, di mana masih dalam perkembangan tetapi diperkirakan mencakup integrasi dengan kehidupan sehari-hari termasuk kecerdasan, kekuatan dan sosial. Revolusi industri 1.0 dampaknya terhadap gereja mungkin tidak langsung terlihat karena fokus utama masih pada perubahan sosial dan ekonomi. Namun, pergeseran ini memengaruhi komunitas dan struktur sosial yang pada akhirnya dapat mengaruhi gereja dalam hal keanggotaan, kepemimpinan, dan peran dalam masyarakat. Yang kedua, ini pertama terjadi pada abad ke-18 dan ke-19, ditandai oleh penggunaan mesin uap dan perkembangan teknologi dalam produk tekstil dan pertanian. Revolusi industri 2.0. Pada masa ini, gereja mungkin mulai memperhatikan tantangan baru terkait urbanisasi dan perubahan dalam struktur sosial. Peningkatan mobilitas dan perubahan budaya dapat mempengaruhi praktek keagamaan dan kehidupan gereja lokal. Yang kedua, ini terjadi pada akhir abad ke-19 membawa perkembangan dalam teknologi dan produk massal seperti mesin listrik dan jalur perkaitan. Revolusi industri 3.0. Gereja menghadapi tantangan baru terkait globalisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial. Komunikasi yang lebih cepat memungkinkan penyebaran ideologi dan pandangan dunia yang berbeda, yang dapat mempengaruhi pemikiran dan praktek keagamaan. Yang kedua, ini terjadi pada abad ke-20, ditandai oleh teknologi komputer dan otomatisasi mempercepat perubahan dalam sebagian besar sektor ekonomi. Revolusi industri 4.0. Gereja dapat digunakan teknologi ini mencapai komunikasi yang lebih baik dengan jemaat,
menyebarkan pesan agama melalui media digital, dan memfasilitasi komunitas online. Namun, tantangan perubahan gaya hidup yang dihasilkan oleh teknologi ini juga dapat mempengaruhi keterlibatan aktif dalam kehidupan gereja. Yang kedua, ini terjadi yang berkaitan dengan teknologi digital. Kecerdasan perbuatan dan konektivitas yang lebih tinggi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Revolusi Industri 5.0. Bagaimana gereja akan beradaptasi dengan perubahan ini belum sepenuhnya jelas. Kemungkinan adanya tekanan pada konektivitas manusia yang lebih mendalam dan makna spiritual dalam era yang sangat terhubung secara teknologi menjadi pertimbangan penting bagi gereja. Yang kedua, ini terjadi yang dikaitkan dengan integrasi teknologi dengan manusia, menciptakan sistem produksi yang lebih efektif dan responsif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi sosial mulai dari 1.0 sampai 5.0. Jadi, pada revolusi 1.0 itu, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri mereka. Yang selanjutnya, revolusi 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan pemburuan dan berpindah-pindah. Sekian dari penjelasan kami. Semoga apapun yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada kesalahan yang kami jelaskan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.